Iran Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bagaimana dampaknya pada Indonesia dan bagaimana Indonesia bisa berperan dalam meredakan konflik ini. Kita ulas bersama Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qodir Jailani. Selamat malam Pak Qodir. Selamat malam Mbak Audrey. Hadir juga malam hari ini ada pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Kisino Bawono. Malam Mas Kisino. Selamat malam Mbak Audrey dan selamat malam Pak Abdul Qadir. Ya, saya mau ke Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, jadi kami ingin mengetahui terlebih dahulu, sebenarnya apa posisi resmi kita, Indonesia, terhadap eskalasi konflik Israel-Iran? Sebenarnya pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan telah menegaskan bahwa kita mengutuk serangan Israel terhadap Iran karena tindakan tersebut jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan piagam PBB serta ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya, misalnya dari Badan Energi Atom Internasional. Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah negara lain. Dan kita mengetahui bahwa Israel telah berusaha menjustifikasi pelanggaran hukumnya dengan dalih preemptive strike dalam rangka self defense atau yang disebut dengan membela diri. Dalam konteks hukum internasional, konsep preemptive strike itu merupakan suatu hal yang sangat kontroversial. Dalam konteks ini, kita ketahui Israel dapat menyerang Iran dengan alasan adanya ancaman atau kemungkinan Iran akan menyerangnya di kemudian hari. Dalam sejarah konsep ini sudah terlampau sering di-abuse atau disalahgunakan oleh banyak negara. Bahkan Israel sendiri telah menggunakan alasan serupa ketika melakukan pendudukan di West Bank dan Gaza pada tahun 1967. Selain itu, dari konteks aturan Badan Hukum Energi Internasional, badan tersebut dan Indonesia tentunya akan terus menghimbau dan mendesak kepada masyarakat internasional untuk mendorong terwujudnya solusi diplomasi. Dan karena yang paling terdampak adalah masyarakat itu sendiri ya, baik di Israel maupun juga di Iran ya, Pak Dubes ya, Pak Dirjen. Maksud saya, oke, saya mau ke Mas Kisino kalau gitu. Mas Kisino, menurut Anda sebagai pengamat, kalau begitu tadi kan ada seruan untuk dihentikan. Siapa yang harus menghentikan terlebih dahulu? Kalau dilihat dari kedua belah negara, antara Israel maupun Iran, siapa yang akan harus berhenti dulu? Ini rasanya sama seperti pertanyaan duluan mana antara ayam atau telur. Ya. Keduanya agak bisa diargumentasi, dua-duanya harus berhenti. Gitu ya. Tapi tentu saja akan lebih condong ke Israel dulu, karena dalam kasus ini Israel yang pertama kali memulai serangan beberapa hari yang lalu. Gitu. Walaupun saya rasa ini masih akan tetap berlanjut karena kalau dari pernyataan Prime Minister Netanyahu dan pemerintah Israel sendiri, tujuan mereka untuk mengeliminir ancaman nuklir dari Iran, tapi sampai sekarang dengan sekian banyak serangan, bahkan dari beberapa tahun yang lalu, gitu ya, so far mereka masih gagal dalam mengeliminir atau at least menetralisir ancaman nuklir dari Iran. Jadi rasanya mereka akan masih tetap berusaha untuk melakukan agresi-agresi yang lain. Dan di sisi lain di Iran sendiri pun sebagai pihak yang pertama kali diserang, mereka butuh public relations stunt, gitu ya. Mereka butuh PR stunt ke publik domestik dan publik internasional bahwa mereka tidak tinggal diam, mereka masih kuat, mereka berani membalas melawan agresi dari Israel. Oke, kembali ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini kan Presiden Trump juga sudah menyatakan beberapa pernyataan ya, seperti misalnya meminta warga di Iran untuk, di Teheran maksud kami, ini untuk melarikan, untuk mengungsi begitu. Nah, sebenarnya kalau yang Pak Dirjen lihat, apakah juga dari Presiden Prabowo sendiri ini juga harus menyatakan sikap gitu, dan kemudian mendekati kepada beberapa negara-negara untuk kemudian sama-sama menyerukan nih untuk mengakhiri gencatan ini? Seperti diketahui kemarin dalam kunjungan di Singapura, Bapak Presiden Prabowo secara tegas mengatakan, menggarisbawahi pentingnya untuk mencari solusi diplomatik di mana semua pihak diharapkan dapat menghentikan kekerasannya, menghentikan serangannya. Itu satu-satunya jalan. Dan memang saat ini kekhawatiran utama pemerintah Indonesia adalah
melebarnya konflik ini menjadi lebih luas karena hal ini merupakan keprihatinan masyarakat internasional yang paling utama. Hmm. Yang paling ditakutkan tadi melebarnya lebih luas ini seperti apa Pak Dirjen? Kekhawatiran kita adalah apabila sampai konflik ini melibatkan negara lain dan akan berkembang menjadi konflik di regional, menjadi perang regional. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan karena kita mengetahui dampaknya akan semakin dalam bahkan di level global. Nah kalau dari Mas Kisino sendiri kalau yang ditakutkan adalah negara-negara lain ikut begitu ya untuk kemudian membantu misalnya dari segi Israel ataupun juga negara-negara yang membantu dari Iran begitu. Nah ini sebenarnya apa yang paling dikhawatirkan jika nantinya negara-negara ini satu sama lain ini saling membantu dan akhirnya perang ini tidak bisa terhindarkan lagi atau kembali dilanjutkan. Oke, terima kasih. Terkait chance bahwa ini akan meluas, saya setuju bahwa memang akan ada kemungkinan ini meluas konfliknya. Siapa yang paling mungkin untuk ikut di sini adalah Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri barusan mendapatkan informasi dari Director of National Intelligence-nya, Tulsi Gabbard. Dia mendapatkan laporan bahwa sebetulnya menurut intelijennya, Iran masih jauh dari kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Namun Presiden Trump sendiri menggunakan prerogatifnya menyatakan bahwa dia merasa bahwa Iran sudah cukup dekat dengan senjata nuklir. Quote Presiden Trump, I think menurut Presiden Trump, Iran itu sudah very close to having a nuclear weapon. Di sini kemungkinan dilemanya adalah kita lihat di domestik Amerika Serikat dalam pemerintahan Presiden Trump, apakah kemudian birokrasinya, kementeriannya, agensi-agensinya setuju untuk kemudian ikut Israel untuk berperang di Iran atau tidak. Karena so far masih ada tarik ulur antara ada yang pro maupun ada yang anti. Dan dukungan terhadap tidak ikut perang di Iran itu nampaknya beberapa yang saya baca itu cukup bipartisan gitu sih. Jadi ini artinya masih belum ditentukan ya apakah akan ikut atau enggak ya? Ya, sebagai sebuah negara besar, Amerika yang paling mungkin untuk ikut perang, cuma ini masih tergantung dari domestik dari Amerika Serikat itu sendiri. Termasuk juga Mas Kisino kalau tidak salah ini baru-baru ini juga Presiden Trump berbicara melalui telepon dengan Benjamin Netanyahu begitu. Kira-kira pada saat itu apa yang dibicarakan? Mas Kisino? Saya sendiri belum membaca apa yang diobrolkan oleh Presiden Trump dengan Prime Minister Netanyahu, tapi kemungkinan besar ini terkait dengan bagaimana Amerika Serikat bertindak atau merespon serangan Israel terhadap Iran. Secara umum mereka pasti akan mendukung Israel. Cuma seberapa bentuk dukungannya, seberapa jauh itu yang masih harus ditunggu. Oke, Pak Dirjen sebenarnya langkah diplomatik apa sih yang perlu kita ambil kalau kemarin memang Pak Presiden sudah mengumumkan sikap kita. Nah tapi langkah diplomatik seperti apa yang harus kita ambil untuk bisa mendorong menurunkan eskalasi konflik Israel-Iran ini? Baik mungkin misalnya melalui forum bilateral kah atau PBB atau organisasi kerjasama Islam OKI misalnya? Ya. Seperti saya katakan tadi, kekhawatiran utama adalah melebarnya konflik menjadi konflik lebih luas merupakan keprihatinan masyarakat internasional dan kita semua mengetahui bahwa persoalan ini sebenarnya juga sudah dibahas di Dewan Keamanan PBB beberapa hari yang lalu. Namun sampai hari ini kita belum melihat sikap Dewan Keamanan PBB terhadap situasi ini. Dan tidak hanya itu saja, isu ini juga telah dibahas di Badan Energi Atom Internasional, di mana Indonesia kebetulan juga menjadi anggota Board of Governor. Di forum ini posisi Indonesia sama seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan dalam pertemuan tersebut Badan Energi Atom Internasional juga diminta untuk terus memantau situasi instalasi nuklir yang ada, terutama berkaitan dengan kemungkinan radiasi. Kemudian dalam konteks OIC, Indonesia bersama beberapa negara OIC lainnya telah mengeluarkan joint statement yang pada intinya kita mengecam serangan Israel dan mendesak agar konflik dihentikan serta mendorong pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah.
Sebagai informasi, nanti pada hari Sabtu, Bapak Menteri Luar Negeri juga akan menghadiri pertemuan darurat OIC di Istanbul yang akan secara khusus membahas sikap bersama negara-negara OIC. Di tingkat ASEAN, Indonesia juga mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk bersikap terhadap perkembangan yang sangat mengkhawatirkan ini. Selain itu, kita juga melakukan berbagai engagement secara regional dan di berbagai forum. Dan yang lebih penting lagi, satu hal yang perlu diperhatikan, salah satu upaya yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan konflik ini adalah pentingnya untuk menyelesaikan masalah Palestina, karena bagi Indonesia isu penjajahan Israel di Palestina merupakan akar persoalan semua konflik dan ketegangan di Timur Tengah. Pak Dirjen, yang kita tahu kan Israel ini dekat dengan Amerika Serikat, begitu juga dengan Iran yang dekat dengan Rusia dan juga Tiongkok atau China. Ini bagaimana caranya kita negara Indonesia ini menavigasi hubungan sesama antar Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia di tengah-tengah isu Israel dan Iran yang saat ini sedang sangat-sangat memanas? Memang kita mengetahui bahwa tantangan utama politik luar negeri Indonesia saat ini adalah bagaimana kita menavigasi sesuai prinsip bebas aktif di antara semua persaingan great powers yang ada, dan bagaimana kita mencari strike balance, dan dapat dipastikan apa yang terjadi pada saat ini akan semakin memperuncing rivalitas ini dan dinamika ini. Dan yang lebih penting lagi, kita juga mengkhawatirkan konflik ini dapat menimbulkan ramifikasi global, terutama apabila konflik meluas. Hal ini terjadi karena paling tidak situasi ini akan menimbulkan gangguan pasokan energi dunia, karena kita ketahui bahwa semakin melebarnya konflik dapat mengakibatkan penutupan Selat Hormuz misalnya, yang sangat vital bagi pasokan minyak dunia. Sekedar informasi, 20% dan bahkan mungkin lebih perdagangan minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Seingat saya, kalau tidak salah, setiap hari sekitar 17 hingga 20 juta barel minyak mentah melewati Selat Hormuz, dan perdagangan global untuk LNG juga melewati Selat Hormuz. Apabila hal ini terus berlanjut, tentu saja ini akan membuat semakin kompleks pelaksanaan politik luar negeri ini, karena polarisasi global juga semakin kuat, dan situasi ini tentunya akan meningkatkan tantangan yang lebih besar bagi pelaksanaan politik luar negeri. Dan ini juga sudah mulai dirasakan ya dengan harga minyak yang naik ya Pak Dirjen ya. Oke, kembali ke Mas Kisino kalau gitu. Mas Kisino, kalau Iran menyatakan bahwa serangan kami akan lanjutkan sampai Israel menyerah. Nah, ini gimana caranya untuk ya ini mencari apa ya penyelesaian supaya tidak berkelanjutan nih? Karena tadi sudah dideklar oleh Iran bahwa tidak akan berhenti sampai Israel menyerah. Oke, sayangnya gitu ya, rasanya ini masih akan tetap panas karena apa yang dilakukan Iran ini adalah bagian dari perpanjangan ideologi atau perpanjangan tujuan negara mereka sendiri. Republik Islam Iran didirikan dengan tujuan salah satunya untuk kemerdekaan Palestina. Bagaimana cara mereka memperjuangkan kemerdekaan Palestina adalah dengan menyerang Israel atau melawan Israel. Dan cara mereka dalam melawan Israel adalah apa? Ya, ketika mereka diserang, mereka juga melawan balik. Rasanya sementara memang akan tetap panas. Kalau mau dilihat gitu ya, serangan pada Juni ini sebetulnya bagian rangkaian panjang dari upaya Israel dan Iran. Mereka punya konflik di level regional sudah sejak lama, gitu ya. Dan beberapa tahun terakhir, at least satu dekade terakhir, Prime Minister Netanyahu sudah memberikan concern khusus pada kemampuan nuklir Iran. Beliau sudah beberapa kali, paling tidak di 2010-an, bahkan di UNGA, sidang umum PBB, dia memberikan speech khusus meng-highlight bahwa Iran itu adalah salah satu ancaman dengan nuklirnya. Jadi rasanya kalau mau dilihat ya, Iran pasti akan tetap melakukan apa yang mereka anggap normal, apa yang mereka anggap mendekatkan mereka pada tujuan ideologis mereka. Jadi rasanya kayak susah. Gitu. Dan ada pihak juga yang menduga-duga jangan-jangan ini ada perang dunia ketiga nih kalau misalnya Israel-Iran terus memanas. Betulkah hal demikian yang ditakutkan, Mas Kisino?
ketakutan untuk Perang Dunia Ketiga itu adalah ketakutan yang sebetulnya cukup valid gitu ya. Bahwa kondisi dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Kemarin kita ketambahan dengan India dan Pakistan konfliknya. Tapi secara umum saya masih merasa bahwa pemimpin-pemimpin dunia masih banyak yang cukup rasional. Mereka masih merasa bahwa perang, apalagi perang dunia, itu sebagai opsi yang sangat tidak ideal bagi mereka. Dan selama para pemimpin dunia masih merasa bahwa perang ada opsi yang tidak ideal, saya rasa Perang Dunia Ketiga masih cukup jauh. Nah, terakhir kalau gitu ke Pak Dirjen, apa peran yang bisa kita mainkan untuk meredakan konflik ini? Seperti saya katakan tadi bahwa Indonesia akan terus mendorong hal ini di berbagai fora. Tadi saya katakan bahwa kita sudah melakukannya di Badan Energi Atom Internasional, di OIC, dan bahkan di ASEAN. Kita juga akan terus mendorong agar masyarakat internasional bersama-sama untuk memastikan kedua belah pihak dapat menghentikan konflik ini. Memang tantangannya hal ini tidak mudah karena situasi sudah sangat pelik sekali. Tadi sudah dikatakan Dubes Iran sudah mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan adanya mediator dan sebagainya karena situasi memang sudah sangat pelik. Tapi yang pasti adalah sekarang ini kita perlu menegaskan kembali posisi Indonesia. Pertama, ilegalitas serangan Israel terhadap Iran, dan kedua pentingnya untuk menghentikan kekerasan karena bagi Indonesia solusi diplomatik merupakan tetap pilihan yang terbaik. Pak Dirjen, terima kasih. Pakar atau pengamat hukum hubungan internasional UNPAR, Mas Kisino, juga terima kasih sudah berbagi pandangan mengenai perang yang masih terus terjadi antara Israel dan juga Iran. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih. Setelah ini, saudara, kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Polisi membongkar tempat judi kasino berkedok arena futsal di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung. Ulasan selengkapnya kami akan hadirkan.